Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mau disampaikan, mau dikonsultasikan di sesi ini ya. Silakan 10 menit. Assalamualaikum Teh, izin bertanya bisa Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Nin ya ini ya? Iya betul Teh. Mangga silakan Ibu. Gini Teh, tadi kan kita harus, iya baik Teh. Jadi gini Teh, kan kita itu harus membuang energi negatif ya Teh ya, dan mengganti menjadi energi positif. Membuang apa namanya? Bukan membuang sih, berdamai dengan masa lalu. Nah, mungkin di sini saya aja mungkin ya Teh ya, agak kesulitan dengan berdamai dengan masa lalu. Kadang kalau misalkan sayanya lagi solehah ya Teh ya, hati sayanya lagi baik, moodnya lagi enak, semua masalah masa lalu itu bisa lupa mana walaupun misalkan terkadang terlintas ingat lagi masalah yang lalu, saya kadang-kadang cuek aja gitu ya. Tapi ada satu masa di mana saya ngedrop, dan ketika yang negatif masa lalu itu teringat kembali, bisa menjadi seperti bom waktu Teh. Jadi muncul lagi kakehel, kecewa, jadi emosinya meledak-ledak. Bu Nin keluar ya. Kita tunggu untuk join-nya. Sambil menunggu Bu Nin untuk join, silahkan yang lainnya. Kesempatan ini ya. Izin bertanya Teh, boleh? Iya, mangga. Silahkan Bu. Kalau saya sebelumnya gini ya Teh ya, ini saya kan usahanya sendiri ya, bisa bilang sendiri gitu. Kalaupun ada pekerja juga cuma 2 orang lah ya gitu. Jadi saya sama sekali nggak punya partner kecuali suami gitu. Terus sifatnya suami itu kadang kalau menurut saya kan timbangannya yang negatif bukan gitu. Ya gini, yuk kita cari clone gitu kan ya, clone biar model lain gitu. Terus jangan itu gini gitu ya. Kalau saya minta langkah yang baru tuh itu selalu yang dikasihnya tuh negatifnya aja gitu ya. Kata dia tuh negatifnya pasti gini gitu. Jarang sekali dia kasih yang kalau mau berpartner itu tuh jarang sekali dia bilang yang positifnya gitu. Jadi kayak ketakutan gitulah Teh ya. Jadi ya gini lah. Kalau menurut saya sih, apalagi sekarang ada COVID gitu ya, berdampak sekali gitu untuk brand saya gitu Teh. Yeah. Itu sih masalahnya di saya tuh itu Teh. Ya memang kata saya juga saya perlu sangat-sangat perlu mentor gitu ya Teh ya. Dari awal juga saya udah bilang kayaknya perlu mentor deh gitu. Kata suami Teh kayak mampu bayar aja gitu Teh. Itu ini ya. Gitu. Statementnya menjatuhkan, misalnya seperti itu ya Bu ya? Bukan menyatukan ya, kayak jadi kita tuh harus berpikir lagi gitu ya kalau itu. Oh iya. Nanti saya jawab Bu Listi. Itu ya Bu Listi ya, terkait partner ya. Bu Nin, mangga mau dilanjutkan? Teh udah gitu aja lah, paling intinya bagaimana cara kita memanage perasaan aja gitu Teh, supaya saat masa lalu itu kembali teringat, sayanya bisa cuek gitu Teh. Itu aja sih Teh. Nun ya Teh. Iya, tadi kelempar. Apa, Bud? Baik, saya jawab dulu ya 2 pertanyaan ini. Ini Masya Allah, sebenarnya inti dari segala sesuatu itu memang di sini ya. Kalau menurut saya pribadi, terkadang kita ada namanya diuji finansial, ada diuji perasaan gitu ya. Dari banyak hal yang saya lihat, ini menurut saya pribadi ya, sekali lagi gitu ya.
ternyata ujian perasaan itu jauh lebih berat ya daripada ujian finansial gitu. Karena kalau ujian perasaan itu nggak bisa selesai dalam satu waktu. Apalagi tadi saya menjawab dulu yang Bu Listi, yang pertama dengan pasangan. Kenapa ya pasangan saya merasa nggak support gitu ya dengan bisnis saya gitu ya. Saya pengennya itu didorong gitu ya, diyakinkan gitu ya, diberikan motivasi kalau saya bisa melewatinya, saya mampu menjalankannya, yang saya ambil tidak salah, misalnya seperti itu ya. Ternyata qadarullahnya Allah memberikan kita pasangan tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu gimana dong saya dengan pasangan? Tadi di awal dibahas kalau bisnis keluarga itu kan dengan pasangan sangat penting ya hubungan. Jadi ini saya sampaikan ke Bu Listi, ya selamat. Ternyata suami ibu itu sebenarnya pasangan yang sebenarnya. Hanya saja kenapa terjadi benturan seperti itu, bisa jadi Bu Listi dan suami belum saling bisa mengetahui posisi bakatnya masing-masing. Sejauh saya memegang talent mapping sampai hari ini, ratusan orang, kalau terkait pasangan, kemungkinan besar kekuatan di istri misalnya itu jadi kelemahan di suami. Dan kelemahan di istri itu menjadi kekuatan di suami. Termasuk saya dengan suami juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita yang sisi istri nih, take risk gitu ya, pengambil resiko yang tinggi gitu ya, gerusa-gerusu dan lain sebagainya, mengambil sesuatu kurang perhitungan gitu ya, akhirnya banyak kerugian dan lain sebagainya. Tapi ternyata suami kita bersikap sebaliknya. Pikirin lagi, dilihat matang-matang gitu ya. Jadi terlihat seperti suami kita ini lambat gitu ya, tidak cepat mengambil keputusan dan lain sebagainya ya. Kalau seperti itu sebenarnya kita memang sudah dapat pasangan yang tepat, tinggal bagaimana kita bisa saling berkolaborasi. Kapan sisi kekuatan si istri ini dimunculkan, kapan sisi kekuatan si suami ini perlu dimunculkan gitu. Jadi tidak dominan melulu kekuatan suami atau tidak dominan terus-terusan kekuatan istri gitu. Jadi kita perlu melihat kapan kok ya udah deh kayaknya kekuatan suami deh yang maju untuk menyelesaikan hal ini gitu. Oh, kayaknya enggak deh, ini kekuatan istri aja yang maju untuk menyelesaikan hal ini. Dengan seperti itu nanti kita bisa saling bersinergi gitu ya, pasangan suami istri bisa saling sama-sama membesarkan bisnis yang dibangun, saling support gitu ya, saling bisa memaksimalkan. Itu di sana Bu Listi. Kalau misalnya ingin tahu bakatnya, ada websitenya gitu ya, dan itu gratis untuk kita bisa mengetahui di mana bakat kita sementara gitu ya, secara umum, karena secara detailnya itu ada nanti talent mapping yang lebih dalam. Itu di temubakat.com. Nanti silakan Bu Listi dan suami ngisi di sana. Ngisi di sana, nanti misalnya mau konsul, mau minta masukan atau saran, kira-kira bagaimana ya gitu ya. Suami saya seperti ini, bagaimana cara kami bersinergi gitu ya, bersama-sama, itu nanti silahkan kontak admin aja ya, Bu Listi di sana. Dengan seperti itu juga kita malah nanti insya Allah goalnya itu jadi bersyukur gitu Bu Listi. Ternyata Allah memberikan kita pasangan yang bisa melengkapi kekurangan kita gitu ya. Pasangan yang tidak seperti kita harapkan itu ternyata yang lebih baik gitu. Seperti itu Ibu Listi ya. Kalau dari Ibu Nin, bagaimana ini berdamai dengan masa lalu gitu ya. Kalau misalnya saya ingat udah cuek gitu ya, masa bodoh gitu ya. Jadi, yang pertama, manusia itu pasti punya ingatan. Ingatan itu tidak akan pernah hilang gitu. Bahkan sampai nanti kita sudah meninggal, di alam akhirat pun ingatan itu masih terbawa gitu. Itu masih ada. Dan kejadian yang masa lalu itu tentu tidak bisa dilupakan. Pasti akan ada gitu ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang paling pertama adalah memang berdamai. Yang paling mudah bagaimana? Paling mudah adalah dari semua emosi negatif itu kita pilih dulu satu yang range-nya atau rankingnya paling besar atau angkanya paling besar, kita terima dulu, kita healing dulu gitu ya, kita terima,
kita ikhlas, kita pasrahkan misalnya gitu ya. Kalau misalnya pakai metode SAFE itu di sana. Karena trauma masa lalu, kalau misalnya itu sangat besar, itu khawatirnya menjadi jalur masuknya sifat syaitan ya, atau jalur masuknya jin gitu ya di dalam tubuh kita. Jadi dengan kita healing, menerima satu-satu aja dulu Bu, di list misalnya kehel gitu ya, kecewa, ini apa dan sebagainya. Hari ini saya mau deh gitu ya, kehel dulu gitu ya. Kejadiannya apa misalnya, bisa dari sholat kita curhat gitu ya. Ya Allah saya kehel sama ini dan lain sebagainya gitu ya. Terus ya sudah deh ya Allah, walaupun saya nggak suka, saya terima deh rasa ini. Itu terus setiap hari gitu ya, kita perlu bersih-bersih gitu. Kalau yang bahasa lainnya mah tazkiyatun nafs ya, kebersihan diri gitu. Proses bersih-bersih itu kan tidak ya kalau qadarullah Allah mengizinkan waktu itu hilang ya alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak berarti kita perlu bersih-bersih beberapa kali itu di sana. Lalu bagaimana tandanya kalau kita sudah berdamai, kita menerima dan pada ujungnya kita mensyukuri gitu ya. Apa yang sudah terjadi kemarin, ketika kita ingat kejadiannya sudah nggak ada emosi perasaan tadi ya, kehel misalnya atau kecewa yang muncul. Atau cara yang lainnya bisa digunakan oleh Bunin adalah alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Misalnya kita yang berbuat kesalahan, akhirnya kita jadi kesel, misalnya contohnya seperti itu ya, Bunin ya. Ya sudah kita syukuri kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Kalau kita rutuki, kan tidak merubah apapun ya. Tapi dengan kita syukuri, oh alhamdulillah saya kemarin bikin kesalahan ya masa lalu, akhirnya saya kecewa. Berarti saya paham banget ya, saya manusia yang memang nggak punya kekuatan gitu ya, nggak punya daya gitu ya. Bukan manusia yang ternyata banyak hal yang tidak bisa kita kontrol atau kita kendalikan gitu. Itu di sana Bu Nin. Cara singkatnya bisa dilakukan dengan seperti itu. Di setiap hari dicek, misalnya mana yang ingin diperbaiki, nanti coba diingat lagi kejadiannya, masih muncul perasaannya enggak, kita bersih-bersih lagi. Atau cara lain yang kita perlu berlatih adalah mensyukuri ya alhamdulillah ala kulli hal gitu ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita walaupun itu hal yang terburuk gitu ya, karena menyesal menyalahkan diri sendiri itu tidak ada efeknya sama sekali gitu. Seperti itu Ibu Nin, Bu Listi, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya, berkonsultasi gitu ya, tell me your problem gitu ya, atau tell me your challenge dalam bisnis, dalam bisnis keluarga gitu. Gitu. Mangga silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjut karena saya... Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan next. Kalau tidak bisa lewat open mic, bisa di chat ya. Silahkan di chat. Nanti saya ini. Karena sayang ya kesempatan ini. Kalau ini apa ya peluang yang Allah berikan. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan maksimal. Biasanya kalau satu pertemuan itu lumayan seperti ini gitu ya. Teh Lumina, saya mau tanya. Iya, mangga. Silahkan. Gini Teh, kalau saya niatnya bisnis keluarga itu bisnis saya dengan anak-anak saya. Karena kalau pasangan, beliau sudah membuat bisnisnya bersama istri pertamanya gitu. Jadi saya berniatnya pengen punya sendiri aja. Nah terkadang manusiawi ya kalau Teh Lumina yang namanya kita ada iri gitu ya, ada jealous gitu. Namun kadang saya bisa menepi semuanya karena saya tahu saya punya potensi, Allah telah mengamanahkan kemampuan pada saya dan jadi saya mensyukuri semuanya sehingga saya ingin maju sendiri gitu. Ada enggak tips dan triknya dari Teteh untuk saya khususnya agar saya bisa istiqomah saja dengan apa yang saya jalankan? Ya gitu aja sih. Kalau untuk memanage perasaan mungkin itu butuh latihan ya, butuh latihan dan
butuh apa ya namanya qanaah mungkin ya, merasa cukup dengan apa yang telah Allah beri gitu. Nah mungkin itu aja. Teh Lumina, terima kasih sekali atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lani. Saya langsung jawab ya, Bu Lani. Masya Allah, tabarakallah. Tadi ini ya, suami menjalankan sunnahnya gitu. Gak apa-apa. Ya. Jadi kadang ini ya, saya punya logika manusia, misalnya saya ada iri gitu ya, kok hanya sama itu, saya kok nggak diajak dan lain sebagainya misalnya. Itu logika manusia yang wajar Bu gitu ya. Jadi tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena terkadang ya harusnya saya nggak bersikap seperti ini, tapi namanya logika manusia gitu ya. Dan itu sudah dicontohkan ya kalau kita di surat Maryam tuh ayat kedua. Jadi hati kita meyakini bahwa itu sesuatu yang tidak baik, tapi logika kita itu belum mudah untuk menerimanya. Itu hal yang normal dan wajar dan tidak ada yang salah. Lalu bagaimana nih? Saya yakin punya potensi yang kuat nih bisa di sini gitu ya. Ya Masya Allah, tabarakallah kalau Ibu sudah punya keyakinan itu modal yang sangat baik dan bagus sekali gitu ya. Ditambah kalau Ibu memang menyukai atau passion dan dengan aktivitas yang mau difokuskan menjadi bisnis itu. Lalu gimana caranya saya bisa continue ya, bisa konsisten dengan ini? Tadi Ibu harus menemukan nih, merenung mungkin ya, mencari alasan terkuat kenapa saya harus menekuni bisnis ini. Mencari alasan terkuat itu memang terkadang butuh jalan ya, tapi tetap dijalankan saja. Terus menemukan maknanya. Kenapa saya seperti ini? Jangan sampai ketika bisnis, wah saya juga pengen membuktikan deh, saya juga bisa untuk bisnis. Nah, no. Saran saya tidak seperti itu. Kita akan cari makna, niatan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih kuat. Karena kalau ada seperti itu, misalnya, kitanya juga agak lelah ya di sana gitu. Jadi itu posisinya. Terus yang selanjutnya gimana nih caranya biar orang mau nih gitu ya, percaya dengan saya gitu bahwa saya itu misalnya tadi terapis itu ya, akupuntur dan lain sebagainya gitu. Kalau di fase awal namanya fase penetrasi, orang kan belum kenal kita banyak misalnya ya. Kita sedekah aja dulu di awal gitu ya. Jadi sedekah itu tidak hanya terkait dengan uang ya gitu ya, tenaga kita gitu ya. Misalnya kita per jam dibayar 200 gitu ya, kita sedekah aja gitu ya, memang diniatkan untuk sedekah gitu ya, untuk membantu gitu ya. Ya mudah-mudahan orang merasa apa ya, terbantu dengan apa yang kita lakukan. Kalau semisalnya di akhirnya cocok gitu ya, mau dengan kita, itu hanya efek samping itu, yang bonus yang Allah berikan ke kita gitu. Jadi pas di awal kita bangun dengan niatan yang baik gitu ya, saya sedekahkan dulu deh ya Allah tenaga saya ini, jasa saya gitu ya, biar orang tahu, biar orang merasakan, dan nanti silahkan cari aja gitu ya. Misalnya lagi kumpulan RT, kumpulan sesama teman gitu ya, sama alumni gitu. Kalau misalnya punya putra atau putri, biasanya para emak-emak gitu ya ketemu misalnya, kita ngelihat, mau nggak ini aku terapi gitu ya, ini gini dan lain sebagainya gitu ya. Berapa? Enggak, emang lagi pengen aja terapi gitu ya. Nanti kalau semisalnya orang merasakan gitu ya, cocok dengan kita sih, insya Allah biasanya datang lagi deh gitu ya, atau mau deh misalnya, itu di sana. Jadi tadi beberapa hal yang bisa saya sarankan ya untuk Ibu Lani gitu ya, terkait perasaan, nanti bisa diproses healing dan lain sebagainya dengan caranya yang tadi. Terkait bisnisnya bisa konsisten, yang jelas Ibu harus menyukai gitu ya. Kayak ketagihan menjalankan bisnis seperti ini. Saya mah nggak terlalu passion misalnya jualan pakaian gitu ya, karena saya nggak suka gitu. Tapi saya seneng banget ketika jadi konsultan, jadi trainer gitu ya. Nggak dibayar pun saya juga seneng gitu ya. Nah itu bagian sisi yang lainnya gitu. Kalau memang kita sudah ketemu di sana, insya Allah namanya rezeki akan mengikuti gitu ya. Dengan tadi loving kindness. Dan gimana caranya biar kita mulai membangunnya, kita harus punya target ini bulan nih, pekan ini berapa orang ya yang akan saya terapi gratis gitu ya. Pekan besok berapa? Ya niat aja gratis, bukan niatan saya gratis biar Allah nanti ngedatengin saya yang lainnya deh gitu ya. Saya kalau nggak ngedatengin yang terapi di kita dengan berbayar, khawatirnya kita kan jadi kecewa lagi gitu ya. Jadi sedih misalnya di sana. Nah, kita
ya sudah saya mau gratis, mau lihat, mau biar banyak pengalaman jam terbang gitu. Kalau orang pengalaman dan tahu saya sih, insya Allah gitu ya pada waktunya juga nanti akan banyak yang datang ke saya dan jadi rame. Seperti itu, Ibu Lani. Ya, Teh Lumina, makasih banyak ya. Sama-sama. Baik, ada lagi? Satu lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya akan next slide. Ini ada di kolom chat. Ibu Lina, bagaimana cara mengembangkan usaha? Maaf, barangkali tadi sudah dibahas, saya telat dengarnya. Bagaimana mengembangkan usaha? Banyak ya Ibu ya cara mengembangkannya. Tinggal kita sekarang yang mau kita kembangkan itu apa? Kita harus tahu dulu. Tadi di awal kan saya bahas ya di sini ya, ada diagnosisnya. Ini kan pengobatannya. Itu yang kita kembangkan maksudnya. Nah, dimulai dari kita harus bisa mendiagnosis dulu, kita tahu permasalahannya di mana. Kalau di awal, di sini ada permasalahannya apa? Apakah kita bentuk organisasinya belum jelas? Apakah kita aset keluarganya belum bisa dibangun? Nanti di sini aset keluarga itu ada pembahasan lebih detail lagi. Value, nama, dan lain sebagainya. Apakah konfliknya atau kompetisinya? Kalau kita sudah tahu di mana masalahnya, nanti bisa kita kembangkan, Ibu. Kita bisa mengeset gitu ya, target kita mau di mana. Kalau misalnya kita masih fokus bertahan dalam jangka pendek seperti tadi ya berarti kita menghasilkan cash ya atau customer. Tapi kalau misalnya kita sudah fokus untuk jangka panjang, permasalahannya gitu ya terkait sistem ya kita proses pengembangan perbaikan sistemnya di sini. Jadi nanti mungkin lebih detail lagi ya Ibu Lina ya problem di bisnisnya apa dan lain sebagainya. Nanti biar lebih spesifik lagi terkait saran yang saya sampaikan. Seperti itu, Ibu Lina. Baik, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan? Kalau cukup, saya lanjut ya. Di sini ke level ultimate. Bapak, Ibu di sini silahkan mencoret-coret di kertasnya masing-masing. Kira-kira saya ada di posisi yang mana sekarang bisnis yang saya bangun? Apakah di level close tadi ya? Apakah di delegasi, apakah di dilute atau di exit? Saya di posisi yang mana? Lalu ke depannya bisnis saya ini mau saya bangun sampai di kuadran yang mana nih? Apakah saya bertahan deh di level close terusan? Atau saya bisa close, bisa delegasi gitu ya, atau saya bisa delegasi, bisa dilute. Nanti silakan dibikin ya, silakan dibikin. Masuknya kemana? Yang sekarang itu saya di mana? Yang akan future akan di mana? Karena nanti setiap kotak itu punya strategi yang berbeda-beda dalam mempertahankan bisnisnya, dalam menumbuhkan bisnisnya, dan mengestafetkan ya, mensuksesi bisnisnya itu berbeda-beda. Sudah ya, dibikin kotak masing-masing. Kalau close di sini otomatis pemiliknya masih keluarga full, tidak ada orang lain. Manajemen tetap keluarga full. Jadi di sini kita harus bekerja keras sebagai yang mungkin generasi pertama ya, atau di generasi kedua. Terkait value, prinsip, nilai dalam kita memandang uang, non-uang, bisnis, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya, dengan supplier, dengan customer itu perlu dijabarkan dengan detail. Dan kita perlu andil langsung mentransformasi atau menanamkan nilai-nilai itu ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kalau kita harapkan dia menjadi penerus bisnis kita dari sekarang, nilai-nilai perusahaan yang akan kita bangun itu harus dibuat dan harus ditransformasikan atau harus ditanamkan ya untuk anak-anak kita. Tujuannya apa? Biar nanti generasi kedua, generasi ketiga dan selanjutnya itu mengelola bisnis itu dengan tetap
cara yang baik gitu. Nilainya tetap terus bertahan. Jadi bisnis ini tetap menjadi namanya spiritual company. Bisnis yang nilai kebaikannya terus berlanjut. Kalau yang kedua, delegasi, di sini kepemilikan masih di keluarga, otomatis keluarga nanti yang menyediakan segala bentuk kebutuhan secara finansial yang menanggung. Karena di sini di-manage oleh non-keluarga atau orang luar. Kita meng-hire orang-orang yang profesional. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita membuat sistem yang jelas, membuat akad yang jelas, rule yang jelas, dan lain sebagainya. Semuanya ada di sini. Kalau yang close kita bisa sambil berjalan ya membuat sistem dan lain sebagainya yang jelas. Tapi kalau di delegasi kita harus lebih jelas lagi gitu ya. Karena ada orang luar yang masuk yang tidak ada hubungan keluarga. Tadi ya di logika bisnis dan logika keluarga pernah yang kita bahas. Kalau orang di luar keluarga, kalau orang di dalam keluarga itu kan bisa unconditional loyalty. Kalau orang di luar keluarga belum tentu bisa seperti itu. Jadi kita perlu aturan main yang jelas di sini. Lalu di sini di LUT, jadi keluarga sudah tidak bisa memiliki yang paling banyak. Ya keluarga sudah nggak mayoritas ya, tapi masih bisa di-manage oleh keluarga. Ingat di sini akan banyak konflik karena banyak kepemilikan, banyak orang yang punya power di sini. Apa yang perlu kita lakukan? Lagi-lagi kita perlu membuat sistem aturan yang jelas di sini. Biar tadi konfliknya yang sangat besar itu bisa kita antisipasi. Jadi di kuadran dilute dan exit ini adalah kuadran yang konfliknya besar karena keluarga sudah menjadi minoritas, bukan menjadi pemilik yang mayoritas. Sedangkan yang exit ini bisnisnya sudah kita jual, kata lainnya. Kita sudah nggak memiliki, kita juga sudah tidak memanage. Jadi bisnisnya sudah dijual. Jadi dengan berbagai kuadran ini, Bapak Ibu semuanya bisa tahu strategi apa yang saya lakukan di dalam bisnis saya. Kalau saya memang udah nggak passion banget di bisnis ini, saya nggak bisa mempertahankan, terus kayaknya rugi, terus dan sebagainya, saya kayaknya sudah nggak sanggup, ya itu silahkan gitu ya. Karena setiap keputusan di Bapak Ibu, itu setiap keputusan pasti ada resikonya. Asal kita siap dengan resiko dari setiap keputusannya, kayaknya saya mau exit aja deh, saya tawarin ke teman saya bisnisnya, nanti bisa dijual lah semuanya, asetnya, namanya, brand, dan lain sebagainya, biar saya dapat uang misalnya yang sekian gitu. Itu boleh silahkan karena biasanya nggak kuat di konflik ya, konflik internal, akhirnya bisnisnya dijual, konflik keluarga. Itu salah satu klien saya seperti itu, akhirnya mereka memilih bisnis sendiri biar tidak terlalu banyak konflik karena tadi ya menanggung beban finansial itu ada yang memilih, saya memilih deh menanggung beban finansial daripada saya menanggung beban perasaan. Uang mah insya Allah akan jauh lebih mudah untuk dicari gitu ya, dikumpulkan daripada saya harus menanggung beban perasaan gitu ya, karena tidak berani konfrontasi, nggak berani konflik dengan sesama saudara, daripada saya sakit-sakitan. Nah itu silahkan. Jadi dengan pilihannya masing-masing. Kalau sudah, caranya menemukan itu apa? Kita bisa mendefinisikan permasalahan saat membangun bisnis. Tujuannya apa misalnya? Tujuannya saya di sini biar efeknya bisnis saya ini untuk sekian gitu ya. Atau bisnis saya ini franchise-nya kurang bisa terkendali. Nah itu nanti kita nulis nih di sini. Jadi ketika tadi ada pertanyaan dari Bu Lina, gimana cara mengembangkan bisnis kita tahu, oh yang saya kembangkan ternyata di permasalahan yang besar ini, misalnya tadi ya, terkait SDM, misalnya di kategori 2 SDM, karyawannya telat, tidak bisa cepat menangkap pekerjaan yang diberikan, atau karyawannya tidak pernah minta izin. Nah, itu bisa kita selesaikan. Dan dengan seperti ini kita bisa melihat mana sebenarnya masalah yang menjadi krusial, yang memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan bisnis kita. Kalau kita sudah menemukan yang paling besar, ya kita selesaikan dulu yang paling besar. Kalau yang paling besar nggak bisa, seperti kita butuh bantuan orang lain, kita bisa menyelesaikan dari hal-hal yang kecil-kecilnya dulu. Seperti itu. Kalau kayaknya pusing banget ya membangun bisnis dan lain sebagainya, iya gitu ya.
Jadi nanti kalau misalnya saya pengen jadi yang pertama, ya bisa kita mulai dengan reseller atau menjualkan karena resikonya lebih minim. Apapun keputusannya itu pasti ada resikonya. Biasanya keputusan yang resikonya makin besar, itu hasilnya juga lebih besar dibandingkan sesuatu yang resikonya kecil. Sudah sunatullah ya hukum alam. Seperti itu. Oke, nah setelah tadi bisnisnya kita sudah mendesain, kita perlu membuat nih gitu ya. Jadi nanti ketika kita suksesi atau mentransformasikan ke generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, atau kita cerita ke tim kita, ke karyawan kita, saya pengen nih bisnis kita, misalnya tadi takoyaki, bukan hanya di sini misalnya, bukan hanya di Jawa Barat dan Jabodetabek, pengen di Jakarta, misalnya di Jogja, di Pontianak, di Aceh, dan lain sebagainya. Boleh, silahkan. Dan ini kayaknya targetnya saya ini. Sebelum ke sana, kalau pengen kita punya franchise yang banyak gitu ya, atau cabang yang banyak, kita punya cabang yang banyak, tentu kita harus punya sistem yang bagus itu. Jadi dimanapun tempatnya, kualitas masih sama, profesional terjaga, transparansi terjaga, accountability terjaga, semuanya dalam satu arah gitu. Kalau kita bisnisnya jelas dan kita passion mengerjakan bisnis, uang itu bukan menjadi hal paling utama ya untuk mendorongnya. Karena banyak banget orang-orang yang uangnya nganggur itu bisa kita ajak kerjasama dan kolaborasi. Tentu orang yang kita ajak kerjasama itu harus punya value yang sama dengan kita gitu ya, sepenanggungan resiko dan kerugian dan keuntungannya itu di sana. Silahkan, itu bukan menjadi sebuah alasan. Tapi kalau untuk awal-awal bisnis, saya sarankan kalau pengen minim resikonya sambil belajar ya jangan ngambil di sana. Tapi kalau misalnya ada tipe orang yang berani ngambil resiko, saya siap menanggungnya ya mangga, silahkan gitu ya. Resikonya ya kita berdarah-darah. Itu boleh. Lalu berapa komposisinya? Itu perlu kita buat juga. Oh saya mau nyasar deh ke Australia gitu ya. Jadi klien saya yang bisnis keluarganya udah 50 tahun, dia udah siap-siap tuh mau ekspansi ke Australia. Gitu. Karena sudah kebayang nih bisnis model kanvasnya dibenerin, diperlihatkan, ditata, diatur gitu ya. Jadi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan sudah siap nih mau ekspansi ke yang lain. Seperti itu. Alhamdulillah kita sampai di tahap kesimpulan. Tadi dari cerita, saya cerita yang banyak banget tadi ya. Cerita yang banyak gitu ya. Di sini ada puzzle bisnis keluarga, itu banyak yang ternyata perlu kita bentuk ya. Perlu kita cari puzzle-nya, lalu kita susun sehingga sedemikian rupa bisnis keluarga ini menjadi rumah yang kuat gitu ya, seperti yang kita bayangkan. Yang paling pertama kita perlu ingat suksesi ya, tadi planning di awal. Value-value perlu kita transformasikan juga value-value-nya. Lalu di sini goals, tujuannya perlu kita definisikan. Kalau profit maksimal, tadi kalau di logika keluarga kan keluarga yang harmonis dan lain sebagainya. Kalau di bisnis ya kita harus meninggalkan itu. Ini goal kita harus jelas. Lalu ada leader. Jadi kalau di Lumina itu kan ada leadership excellent ya, ada pelatihannya. Jadi leader yang tepat itu membuat karyawan atau kita mencapai karyawan kita mampu mencapai 85% target yang ditentukan. Tapi kalau kita nggak punya leader yang tepat atau kita tidak menjadi leader yang tepat, kita menentukan target yang sederhana pun akan susah tercapai. Yang selanjutnya ini sistem ya. Sistem contohnya yang saya berikan contoh adalah sistem level 1. Yang selanjutnya adalah proses spiritual yang perlu kita bangun. Dan ini adalah bagaimana kita urutan membangun bisnis keluarga. Kita harus menentukan bentuknya tadi ya, close, dilute, delegasi, dan lain sebagainya. Kita tentukan semuanya di sana. Setelah kita tentukan, tadi bentuk dari karakteristiknya kita tentukan, yang mengontrolnya siapa, kepemilikan, pengelolaan, dan lain sebagainya. Tadi kita perlu menentukan. Lalu yang kedua ini membangun aset keluarga. Mentransformasikan nilai-nilai spiritual perusahaan dan pribadi.
Kalau misalnya kita tiba-tiba meninggal, jadi itu sudah ada gitu. Kita sudah meninggalkan nilai-nilai kebaikan. Lalu menginventaris konflik, jadi mengumpulkan kemungkinan konflik-konflik yang akan muncul. Yang selanjutnya mengantisipasi logika keluarga, tadi sudah saya sampaikan, dan internalisasi nilai. Jadi semua ini kan membahas sistem dan konsistensi ekspansi bisnis ini ya, internalisasi nilai, memastikan semua nilai sistem diimplementasikan secara berkelanjutan, secara terus menerus, itu dipastikan. Gitu. Nah, saya mau cerita experience saya nih, experience kami nih di Lumina. Jadi dari semua klien, terutama yang bisnis keluarga, rata-rata memang 90% di generasi pertama itu berhasil menjalankan bisnisnya dan berhasil mencapai titik kegemilangan ya, banyak ekspansi gitu ya, omsetnya besar dan lain sebagainya gitu. Itu di generasi pertama. Tetapi ketika masuk ke generasi kedua dengan berbagai jenis bisnis, mulai ada konflik ya, mulai ada perubahan, mulai ada ketidakenakan dan lain sebagainya itu di sana. Dan biasanya orang-orang yang bisnisnya ini sama Allah dibuat tumbuh berkembang itu tipe-tipe orang yang tulus ya, tipe-tipe orang yang baik gitu ya, menjalankan bisnis ini dengan tulus ya, dengan tenang ya, walaupun ada ketidaktulusan ada itu di sana, tapi mayoritas itu memiliki sesuatu kebaikan. Misalnya tadi ya, saya tulus deh mau jadi terapis, untuk apa? Bukan karena biar saya dapat uang yang banyak gitu ya, saya pengen lewat tangan saya orang lain menjadi sehat dan sembuh, terus bisa aktivitas. Ketika aktivitas, semoga saya terapi jadi sembuh, itu jadi amal jariah bagi saya, menjadi kebaikan bagi saya. Nah itu insya Allah gitu ya, energi tulus itu akan sampai. Tapi kalau misalnya niatnya, saya pengen terapi kenapa? Ya biar inilah, saya nyari duitnya dari situ banyak. Nah itu boleh, tapi jangan diletakkan di ranking paling pertama. Letakkanlah yang itu jadi ranking paling belakang. Karena ya khawatirnya kita nggak punya durability. Karena tadi apa? Bisnis itu kalau sesuai passion, sesuai yang kita senangi, kita jauh memiliki daya juang dan daya tahan yang tinggi. Mau ada omset, nggak ada omset, mau ada orderan, nggak ada orderan, kita akan setia gitu dengan bisnis itu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui passion di bisnis kita gitu ya. Passion itu tahu dari mana? Salah satunya dari talent, dari bakat gitu. Itu beberapa cerita ya dari saya rangkum aja dari banyaknya klien saya yang bisa diambil gitu ya. Yang saya lihat, oh begitu ya. Dan yang lainnya, ketika nilai spiritualnya bagus itu memang ini ya kayak magical gitu ya, magic gitu. Bisnisnya dia itu sama Allah dibantu otomatis gitu ya, didatangkan orang-orang yang membantu, didatangkan ini, didatangkan ini. Karena kalau masuk di logika kita kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Tapi ternyata Allah datangkan, bisnisnya makin besar, makin ini dan lain sebagainya. Jadi menjaga spiritual itu sangat penting sekali gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan, jenis kesalahan itu kan ada teknis dan non teknis. Dan sejauh pengalaman saya menjadi konsultan, faktor non teknis itu menjadi penentu terbesar keberhasilan bisnis kita. Karena kenapa? Kebaikan itu sebuah nilai yang tidak tergoyangkan, dan itu pasti dijaga lagu sama Allah gitu ya, walaupun bukan orang Islam ya yang membuatnya. Dan itu terlihat dari bisnis-bisnis keluarga yang spiritual company, seperti Hermes, IKEA, Toyota gitu ya, Samsung dan lain sebagainya. Itu dia punya nilai spiritual. Kita bisa mencontohnya. Jadi tadi saya di sini ingin mengajak semuanya ya yang menjadi pengusaha ini, bisnis keluarga, untuk kembali melihat lebih dalam bahwa kita jangan hanya terpatok di faktor teknis ya. Kita perlu melihat lebih dalam lagi faktor non teknis kita. Kalau faktor teknisnya sudah kita kerjakan dengan maksimal, ternyata qadarullah Allahnya belum memberikan, ya kita dapat pahala untuk ikhtiarnya gitu. Jadi kita tidak kecewa gitu. Terus mau berlanjut mengikhtiarkan bisnis ini. Gitu. Jadi ini saya kasih tahu kunci cepatnya. Kunci cepatnya bisnis kita biar semakin ditolong Allah lah, itu udah paling enak banget. Itu di sana berdasarkan pengalaman saya pribadi,
dan pengalaman dari klien-klien saya. Karena saya pernah pengalaman bisnis sampai 1,5 miliar lebih rugi dan lain sebagainya karena niatnya salah gitu. Karena niatnya salah. Ingin dapat untung yang gede gitu. Inti dari semuanya ini, jadi ada kisah kebun anggur ya di surat Al-Kahfi 32-43. Jika Allah menakdirkan kita, bisnis kita hingga saat ini seluas apapun, walaupun masih punya customer 2, customer 10 gitu, atau kita punya beberapa cabang atau belum punya sama sekali, maka ini saya ingin mengingatkan selalu untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu pasti bukan atas kuasa kita gitu ya. Segala kuasa dari Allah. Itu yang membuat kita lebih down to earth gitu ya. Lebih merendah di hadapan Allah gitu ya. Bahwa ya Allah ya langsung yang akan menjaga bisnis kita gitu. Khawatirnya setan itu membisiki telinga kita, wah kita hebat ya, bisnisnya bisa sebesar ini, bisa ini dan lain sebagainya. Atau setan membisikin yang lain, tuh bisnismu cuma sedikit segitu, emang bisnismu punya harapan apa dan lain sebagainya. Nah, betul sampaikanlah kalau walau fatailabillah dan alhamdulillah ala kulli hal. Ya selanjutnya tadi di awal kan ada pertanyaan bagaimana pengelolaan uang nih campur antara uang dapur dan uang bisnis. Di sesi ini saya tidak menjelaskan stage atau tahapan-tahapan di bisnis keluarga. Karena ada beberapa tahapan. Jadi bisnis keluarga di usia 1-5 tahun itu fase yang wajar untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga itu. Itu fase yang sangat wajar di sana. Lalu gimana caranya saya mengelola keuangan? Karena kalau mengelola uang dapur dan uang bisnis itu sebenarnya intinya di keinginan kita. Kita mampu menahan keinginan ya, bukan kebutuhan. Kalau kita mampu menahan keinginan, insya Allah namanya rumus keuangan itu bisa dipakai itu. Tapi kalau memang darurat dan kepake ya nggak usah disesali gitu. Alhamdulillah ada yang dipakai. Alhamdulillah ada yang digunakan itu di sana. Lalu bagaimana kita membagi gitu ya, biar ketika bisnis orang lain sepi nih, seperti corona seperti ini, Allah menghujani kita rezeki. Jadi memang sudah ada ceritanya. Gimana caranya, yaitu sepertiga dari bisnis itu kita gunakan untuk makan. Ya gimana caranya dicukup-cukupkan. Sepertiganya kita kembalikan untuk modal, sepertiganya kita sedekahkan. Kalau masih punya hutang, maka ya sepertiganya ini silahkan diprioritaskan untuk menyelesaikan sebagian besar hutangnya dan sebagian kecil untuk sedekah. Gitu ya. Karena kalau orang punya hutang itu luar biasa ya kata Rasulullah, sebelum hutangnya dibayarkan orang yang meninggal itu kulitnya masih panas. Setelah dibayarkan kulitnya sudah dingin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, sudah 11:30 ya. Banyak sekali sharing yang saya sampaikan. Nanti kalau memang Bapak Ibu di sini ingin mau dong gitu ya, pengen dapat sesi khusus misalnya, tapi saya belum mampu untuk belum mampu ya kayaknya untuk bayar secara jasa profesionalnya dan lain sebagainya, tapi saya membutuhkan dan saya siap komitmen, nanti silahkan di chat admin aja ke admin gitu ya, cerita aja nomor admin yang kemarin ngechat Bapak Ibu semuanya, ceritakan kondisinya dan kesiapan lain sebagainya. Nanti akan kita carikan solusinya lah, insya Allah ada gitu ya. Jadi memang di Lumina itu ada yang memang untuk berbayar secara profesional, ada yang secara tidak sesuai dengan ini ya, CSR-nya. Berbagilah itu di sana. Itu silahkan nanti Bapak Ibu bisa kontak. Misalnya saya mau dong butuh ya mentor ini dan lain sebagainya, tapi saya sekarang belum sanggup untuk ini, ya nggak apa-apa gitu ya. Silahkan nanti asal komitmen. Jadi biasanya ada pertemuan rutin dan setiap pertemuan itu biasanya ada PR gitu ya, ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu
kejar untuk diselesaikan gitu. Nanti asal komitmen di sana, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah lah untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Amin, amin ya Allah. Baik. Ada yang mau disampaikan dulu dari Bapak Ibu peserta di sini? Kalau tidak ada nanti saya cukupkan. Cukup ya? Cuma mau bilang makasih aja ya Teh atas ilmunya, atas waktunya, segalanya. Iya, insya Allah. Itu nanti kalau Bapak Ibu misalnya tadi ada yang ketinggalan, ada yang keluar grup gitu, keluar Zoom, tidak sempat menyimak. Nanti insya Allah rekaman ini akan kita edit dulu. Nanti akan kita upload di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa melihat sewaktu-waktu dan bisa mengulang lagi gitu ya ke rekaman acara hari ini. Seperti itu, alhamdulillah kita cukupkan hingga siang ini. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata. Dari sekian sesi gitu ya, ini sesi yang mengharukan ya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, jawaban gitu ya. Allah membersamai Bapak Ibu semuanya, menjadi nanti bisnisnya diberkahi lebih bagus lagi. Saya pribadi mewakili dari teman-teman di Lumina, mohon maaf atas segala salah dan khilafnya dalam pelaksanaan acara hari ini. Nanti yang memang ingin serius dimentoring, di coaching gitu ya, silakan aja chat adminnya, nanti kita di sana. Gitu. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.